Tudingan seorang pria dewasa bernama Aryo Kiswinar terhadap motivator terkenal Mario Teguh rupanya tidak hanya mengusik karisma sang motivator berusia 60 tahun itu, tapi juga mengganggu Lina Sutanto, istri Mario Teguh, hingga ia harus membawa persoalan ini ke ranah hukum. Sebagai istri yang sudah 22 tahun mendampingi pria kelahiran Makassar itu, Lina merasa terganggu dengan komentar para haters di media sosial. Bersama kuasa hukumnya yang merupakan tim kuasa hukum Elsa Sharif dan berbekal barang bukti berupa printout, Lina melapor ke Mapolda Metro Jaya kemarin atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, serta kerugian imaterial dan material yang membuat Mario Teguh kehilangan miliaran rupiah dari sejumlah kontrak kerjanya. Lalu benarkah jika Lina tak mau kompromi atas kasus ini? Bentar Pak, 2 menit Pak. Ya. Di luar aja Pak. Pak, di luar Pak. Oke, udah. Gimana? Nanti tunggu lagi ya. Oke. Atas pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi baru sekedar bikin laporan polisi. Buktinya yang dilaporkan adalah akun Twitter yang melakukan pelanggaran itu. Instagram ya. Ada 2 inisialnya, ada L, ada itu akun Instagram ya, jadi bukan nama orang ya, ada L, ada H. Imaterial tuh jelas ada bully ya, dibully keluarganya, anaknya, kemudian ya Pak Mario Teguhnya sendiri, itu ya imaterial. Nah, penghinaan ya, caci maki akibat dari Instagram yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang materialnya, beberapa kontrak bisnis yang akan dilaksanakan itu jadi batal. Yang sudah jadwal berbicaranya Pak Mario Teguh di sesi-sesi yang biasa dia kerjakan itu kemudian juga dibatalkan. Dan itu nilainya sampai miliaran, itu kerugian materialnya. Anaknya sampai masuk rumah sakit, bisnisnya di internet juga akhirnya harus ditutup. Kisru antara Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar, bujangan berusia 31 tahun ini, bermula dari kabar yang menyebutkan jika Mario dianggap telah menelantarkan dan tidak mengakui keberadaan seorang anak bernama Aryo Kiswinar. Sontak kabar ini membuat Mario Teguh angkat bicara dan mengajak Aryo Kiswinar agar mau melakukan tes DNA guna menjelaskan apakah Aryo memang anak kandungnya atau bukan. Sayang, kini Aryo seakan menghilang dan sulit untuk ditemui di rumahnya. Padahal beberapa waktu lalu, Aryo begitu lantang menyebut jika dirinya adalah anak sang motivator. Namun reaksi tak diduga justru muncul dari adik bungsu Mario Teguh, Permata Kumara Teguh, yang tinggal di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai adik dari Mario Teguh dan juga tante Aryo Kiswinar, ia mendesak Mario Teguh untuk mengakui Kiswinar sebagai anak. Selain juga mengadakan tes DNA di rumah sakit yang independen guna hasil yang objektif. Lantas siapkah Aryo Kiswinar menerima undangan Mario Teguh yang diakuinya sebagai ayahnya ini? Kiswinar, yuk hubungi saya, yuk kita tes DNA untuk menaruh masalah ini segera di belakang kita supaya bisa segera move on. Kita tes DNA sebagaimana yang saya sudah minta lebih dari hampir seperempat abad yang lalu. Monggo, itu memang kayaknya solusi yang harus dijalankan mereka berdua, cuman mesti mungkin rumah sakitnya harus independen, terpercaya dan valid ya kan gitu, dan selama proses perjalanan tes DNA itu juga harus didampingin orang-orang yang objektif gitu, nggak memihak siapapun. Kalau masalah pengakuan itu sebenarnya dia sudah pasrah gitu kan, sudah pasrah. Cuman beberapa waktu yang lalu itu Pak Mario Teguh bikin statement kalau dia itu hanya punya anak 2 dari Ibu Lina saja, jadi Audrey dan Marco. Nah, namanya anak ya gitu, tahu ini bapaknya tapi nggak ngakuin dia, otomatis dia kan ini kecewa ya, karena itu sudah di media massa. Kalau seandainya di intern keluarga aja dia sudah pasrah gitu loh, sudah enggak terlalu mempermasalahkan, tapi karena ini di outlet di media sosial, mau nggak mau ya dia harus menuntut kayak gitu ke bapaknya. Nah, ini Aryo kecil, ini Bu Aryani, ini ibu sama bapak saya lagi di Jakarta.
Nah ini Aryo kecil dengan ayah saya. Karena Aryo ini jadi cucu kesayangannya ayah sama ibu saya. Karena cucu pertama ya? Iya, cucu pertama. Kemunculan Aryo Kiswinar dengan pengakuannya beberapa waktu lalu di sebuah acara tentunya bak petir di siang bolong di kehidupan Mario Teguh yang tenang. Ia tak menyangka jika persoalan ini akan muncul di tengah perjalanan karirnya yang kian mantap. Walau kaget, toh motivator yang juga konsultan ini tetap bersikap tenang. Sementara Kiswinar saat pemunculan perdananya di layar kaca juga terlihat tegar. Tapi apa kata pakar Human Lie Detector? Benarkah jika ada keraguan dalam diri Kiswinar? Dalam salah satu teknik ekspresi wajah yang advance, yang disebut facial action coding system, sebetulnya kita bisa secara tidak langsung menganalisa kemiripan wajah seseorang. Kalau menurut saya, banyak sekali kemiripan antara Aryo dan Pak Mario Teguh. Ada kemiripan wajah, anatomi wajah, baik cara berbicara, cara senyum, cara dia berpikir, mirip dengan Pak Mario. Kemudian yang kedua, menurut saya, berdasarkan video analisa Aryo di salah satu TV nasional, benar bahwa memang sejak kecil Aryo tahunya demikian, bahwa bapaknya adalah seorang Mario Teguh. Ya, kalau yang ingin saya sampaikan sih secara pribadi ke Pak Mario Teguh, berbesar hatilah sebenarnya untuk menerima Aryo Kiswinar ini sebagai anak, karena bagaimanapun dia adalah memang anaknya anaknya Pak Mario Teguh. Perkara nanti mau dipastikan dengan tes DNA, monggo silahkan kayak gitu. Tapi kalau bisa fokus di satu masalah ini saja gitu, nggak melebar kemana-mana lagi gitu. Fokus di pengakuan anak aja. Kisah Mario Teguh yang menginginkan tes DNA untuk menjawab atas kebenaran persoalan ini, di sisi lain si cantik Natasha Wilona memanfaatkan waktu liburnya yang hanya sehari itu dengan mengajak semua teman-temannya di serial Anak Jalanan bermain di sebuah taman wisata. Seperti apa kehebohannya? Tetap saksikan Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan polemik Mario Teguh dan Aryo Kiswinar yang menunggu tes DNA. Inilah keseruan dan kehebohan Natasha Wilona bersama para pemain anak jalanan saat menikmati beragam wahana permainan ekstrim. Lalu seperti apa happy-nya Wilona sepanjang hari kemarin? Lantas benarkah Gladys dan Panjo sempat mual ketika menuruni wahana permainan ekstrim mengikuti Wilona?